Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan anugerah-Mu, kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkaulah yang kudus melingkupi kami. Kami boleh memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan
Jesus, Jesus, Shikiri ara yara la 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 bo, Kini ara la 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 se, Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Shikini ya la 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 bo, kini ya ra kara ra ya ra la 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 ba la ba la ba ya ra la 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 ba se. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Di mana kita pada pagi hari ini saya senang sekali di mana kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan doa pagi secara online. Dan sebelum saya masuk ke tema sharing firman pada pagi hari ini, karena hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2023, maka izinkan saya pada pagi hari ini untuk dapat menyampaikan, untuk dapat mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu dan juga untuk seluruh panutan yang luar biasa dimanapun kalian berada, di mana kami mengucap syukur dan kami berterima kasih atas kehadiran seorang sosok ibu yang begitu penuh dengan cinta, yang begitu penuh dengan kasih sayang, begitu penuh dengan pengorbanan dan perjuangan untuk keluarga kami semua. Doa saya pada pagi hari ini untuk seluruh ibu yang berada di luar sana, agar saudara-saudara sekalian boleh terus sehat, boleh terus penuh dengan cinta, kasih sayang, dan juga berkat dari Tuhan selalu menyertai saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya ucapkan Selamat Hari Ibu. Dan mari saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan di doa pagi ini, di mana tema yang diberikan di bulan Desember ini oleh gereja adalah tentang mengucap syukur dalam segala hal. Di mana kita juga tahu apabila saat ini kita sudah ada di bulan Desember, yang artinya kita sudah ada di penghujung tahun 2023, dan beberapa hari ke depan kita akan menuju pergantian tahun baru, tahun 2024 yang sudah ada di depan mata kita semua. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, mari saya ajak saudara-saudara sekalian untuk kita boleh flashback sebentar, untuk kita boleh mundur sebentar ke sepanjang tahun 2023 ini. Apa saja yang saudara sudah lakukan? Apa saja yang saudara sudah dapatkan? Hal-hal kecil ataupun peristiwa kecil, peristiwa besar apa yang terjadi di sepanjang tahun 2023 ini. Karena ada begitu banyak teman-teman, ada begitu banyak rekan-rekan yang menyampaikan kepada saya, apabila sepanjang tahun 2023 ini adalah tahun yang begitu dahsyat, adalah tahun yang begitu luar biasa, adalah tahun yang begitu penuh dengan resolusi-resolusi yang luar biasa yang boleh terjadi dalam setiap rekan-rekan, dalam setiap teman-teman saya. Karena apa? Ada begitu banyak pintu-pintu yang sebelumnya tertutup dibukakan oleh Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini. Ada beberapa rekan yang bercerita apabila ia boleh mendapatkan promosi jabatan di tempatnya bekerja. Ada juga teman saya
yang tadinya single, yang tadinya tidak punya pasangan, di tahun 2023 ini dia memiliki pasangan hidup dan bahkan boleh menikah. Ada juga rekan-rekan yang teman-teman yang kemarin malas untuk bergereja, malas untuk pergi ke gereja, tetapi ada suatu hal yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka di sepanjang tahun 2023 ini, di mana mereka boleh mulai terlibat dalam pelayanan di gereja. Dan saya percaya apabila saudara-saudara sekalian adalah salah satu orang yang mengalami begitu banyak hal-hal baik, hal-hal yang luar biasa yang terjadi di sepanjang tahun 2023 ini, maka akan dengan sangat mudah bagi kita semua untuk mengucap syukur berkali-kali lipat dalam hidup kita atas setiap kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, namun saudara-saudara sekalian, tidak semua orang mengalami hal-hal yang baik di sepanjang tahun 2023 ini. Mungkin ada beberapa dari saudara kita ataupun teman-teman dan juga rekan-rekan kita yang sampai dengan saat ini masih bertekun untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Mungkin juga ada yang masih bergumul tentang kondisi kesehatannya, tentang kondisi keluarganya, dan mereka mengatakan kalau tahun 2023 ini bukanlah tahun yang begitu baik dalam hidup mereka, tidak seindah yang mereka bayangkan sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah, bagi saudara-saudara ataupun rekan-rekan yang di tempat ini yang mengalami permasalahan seperti ini, apakah kita masih bisa untuk bersyukur atau setidaknya untuk berterima kasih kepada Tuhan atas setiap kondisi kehidupan, atas setiap musim kehidupan yang sedang kita lalui? Dan pada pagi hari ini kita akan belajar mengupas tentang bagaimana cara kita bersyukur yang diajarkan di dalam Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang bunyinya adalah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Nah, apakah saudara-saudara sekalian kita harus mengucap syukur dalam kondisi tertentu, atau apakah Alkitab mengajarkan kita untuk kita hanya mengucap syukur saat kita sedang merasa baik-baik saja? Tentu di dalam ayat ini dikatakan tidak, karena sebagai orang yang percaya, karena sebagai orang yang beriman, kita diminta untuk dapat terus mengucap syukur dalam segala hal, baik hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita, ataupun hal-hal yang kurang baik, ataupun hal-hal yang buruk yang juga boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan ingat pula saudara-saudara sekalian, ketika kita menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka itu harus dilakukan di dalam nama Yesus. Seperti juga yang tertulis di dalam Alkitab, kitab Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam kitab ini ataupun di dalam ayat ini, ambil contoh ketika kita mendapatkan bonus yang besar dari pekerjaan kita karena kita bertekun, karena kita teliti, ataupun karena kita memiliki kreativitas yang luar biasa, sehingga atasan kita memberikan bonus ataupun memberikan tambahan yang lainnya. Maka jangan kita mengucap syukur atau jangan kita berterima kasih hanya kepada atasan kita, tetapi mulailah untuk melibatkan Tuhan, mulailah untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita semua percaya bahwa tanpa penyertaan Tuhan, bahwa tanpa kuasa dari Tuhan, kita tidak mungkin dapat mengerjakan pekerjaan itu dengan luar biasa hasilnya nanti. Dan ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk, maka saya percaya ketika kita mengucapkan syukur itu dengan benar, maka akan ada kuasa
Tuhan yang nyatakan akan ada penyertaan Tuhan, akan ada kuasa di balik ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, teman-teman di gereja, apabila seberat apapun masalah, seberat apapun pergumulan yang sedang kalian hadapi di sepanjang tahun 2023 ini, maka sebelum tahun 2023 ini berakhir, maka saya rindu dan ingin mengajak saudara-saudara sekalian agar kita boleh mengakhiri tahun 2023 ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Agar tahun 2023 ini kita bisa selesaikan dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh kemenangan, dan juga dengan penuh gegap gempita. Dan sehingga kita bisa menyongsong tahun 2024 dengan penuh harapan yang baru, dengan penuh sukacita, dan juga dengan penuh berkat yang Tuhan Yesus berikan lewat hidup kita. Dan juga apa yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan dalam pikiran kita, apapun yang itu menjadi pergumulan kita yang belum dijawab Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini, saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu semua yang akan disediakan Allah bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Nah, ucapan syukur juga bisa diartikan sebagai sebuah sikap di mana kita mengerti kondisi kita, di mana kita mengerti keadaan kita. Kita sebagai seorang pribadi, kita sebagai seorang manusia yang jauh daripada kata sempurna, itu kita bisa benar-benar menunjukkan sikap kita untuk mengasihi Tuhan. Mengucap syukur juga bisa diartikan sebagai sebuah komitmen, sebagai sebuah sikap, ataupun juga bisa diartikan sebuah gambaran ketika kita percaya dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik hal-hal baik maupun hal-hal buruk yang Tuhan percayakan terjadi di dalam setiap musim kehidupan kita, itu akan mendatangkan mukjizat, itu akan mendatangkan hal-hal yang luar biasa yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, janganlah mudah putus asa dan juga hilang harapan atas setiap hal-hal buruk yang boleh terjadi di sepanjang tahun ini. Sebaliknya, sebuah ucapan syukur sederhana yang disampaikan melalui doa dan juga melalui ketulusan hati, itu boleh mendatangkan berkat yang luar biasa terjadi dalam setiap hidup kami. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati untuk setiap pekerjaan, untuk setiap kegiatan, dan juga untuk setiap apapun yang saudara-saudara sekalian lakukan di sepanjang hari ini. Lakukanlah bersama dengan Tuhan, dan jangan lupa untuk mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Amin.